Bapak Ibu sekalian, ini webinar kita tidak terlalu yang serius begitu ya. Kalau ya, Mas, nggak usah serius-serius, Mas. Hidup ini sudah susah. Betul, Prof. Hidup ini sudah susah, ditambah webinar tambah susah lagi ya, Prof ya. Kita harus mengevaluasi, melihat kembali target-target kinerja kita. Melihat, mengevaluasi target kinerja bukan berarti yang tadinya targetnya 10, kemudian ketika anggaran direfocusing, dialihkan untuk penanganan COVID, untuk penanganan ekonomi, hanya tadinya 10 menjadi 2. Tidak seperti itu. Secara bersamaan ketika melakukan evaluasi target kinerja, kita juga mengevaluasi strategi kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita juga harus melihat manajemen risikonya. Kita selama ini, manajemen risiko itu hanya dilihat dari mengisi formulir-formulirnya. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana kita akan melakukan monitoring dan evaluasi atas 3 langkah yang kita lakukan di atas. Ini bisa menjadi sebuah insight baru begitu dalam implementasi sakit gitu ya. Tadi saya highlight sebelum nanti tentu kita akan mendengarkan dari Prof Bambang, itu bagaimana kemudian sekarang ada dilema gitu ya antara kesehatan dan perekonomian, ini kemudian menjadi sebuah tantangan gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah client citizen on service delivery. Pelayanan ke masyarakat tidak berubah, terus berkualitas. Kalau tiga domain ini bisa diberikan, saya masih optimis Pak Didi bahwa kinerja ASN kita akan memiliki kompetensi dan skill. Untuk ahli di bidangnya, kita harus menekuni bidang itu secara serius. Orang yang ahli skala bidang biasanya tidak ahli di bidangnya. Prof Bambang menyampaikan bahwa old paradigm mengalami tantangan ya. Disiplin of management mengalami tantangan, practice of management juga mengalami tantangan. Misalnya contohnya the one drive organizations itu juga tidak relevan lagi gitu dan mengalami tantangan di era sekarang ini. Lalu kemudian poin penting yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi bahwa manajemen concerns and responsibility itu affect the performance of the institution gitu. Sehingga sekali lagi manajemen concern itu adalah bagaimana kemudian meningkatkan kinerja dari sebuah institusi. Kualat ya Bro ya. Insya Allah kalau sakit ini AA aja Bro. Semoga memberikan manfaat bagi proses reformasi tata kelola pemerintahan untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik.